Pada video sebelumnya, kita sudah melihat seperti apa definisi turunan. Tapi, apakah kita harus selalu menggunakan definisi turunan ini setiap kali kita ingin mencari turunan dari sebuah fungsi? Nah, untuk itu kita memerlukan aturan-aturan dasar turunan untuk mencari pencarian nilai turunan dengan cara yang lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kuliah kalkulus diferensial. Di video ini kita akan bahas tentang aturan dasar turunan. Terdapat cukup banyak aturan dasar turunan yang dapat kita manfaatkan untuk mencari turunan dari suatu fungsi. Dari mana aturan dasar turunan ini muncul? Aturan dasar turunan ini tentu muncul dari penggunaan definisi turunan pada masing-masing bentuk fungsi yang diberikan di sini. Sebagai contoh, untuk f(x) sama dengan k, kita lihat bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h akan sama dengan limit h mendekati 0 dari k dikurangi k per h, atau limit h mendekati 0 dari 0 sehingga nilainya 0. Hasilnya sama dengan poin pertama. Untuk poin kedua dan seterusnya, sama-sama digunakan definisi turunan untuk mendapatkan hasil turunannya. Nah, aturan dasar turunan ini dapat berlaku dan untuk bentuk-bentuk fungsi yang serupa dengan yang diberikan pada bentuk-bentuk ini. Misalnya, aturan untuk fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi yang berbentuk aturan pangkat, serta aturan kelipat konstanta. Juga aturan penjumlahan, aturan hasil kali, aturan hasil bagi, dan aturan rantai. Untuk aturan rantai secara khusus kita akan bahas di pertemuan yang berbeda. Nah, kita juga dapat mengkombinasikan aturan-aturan dasar turunan ini untuk mencari bentuk turunan fungsi lain yang mungkin lebih rumit. Kita lihat pada contoh berikut ini. Misalkan kita punya bentuk fungsinya adalah 2x kuadrat dikalikan dengan min 3x plus 1. Kita lihat fungsi ini merupakan bentuk perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi pertama berupa 2x kuadrat dan fungsi kedua adalah min 3x plus 1. Menggunakan aturan dasar turunan, kita dapat menggunakan aturan perkalian fungsi, yaitu turunan dari perkalian fungsi f kali g ini sama dengan f aksen g ditambahkan dengan g aksen f. Atau Anda tuliskan sebagai f aksen g sama dengan f g aksen juga boleh ya. Nah, di sini kita lihat bagian f-nya adalah bentuk u dan bagian g-nya adalah bentuk v. Masing-masing dari fungsi ini bisa kita cari turunannya. Untuk u aksen, kita lihat terdapat perkalian antara suatu konstanta dengan x kuadrat. Jadi, kita bisa tuliskan ini sebagai aturan perkalian dari konstanta adalah 2 dikalikan turunan dari x kuadrat. Yang ini kita gunakan aturan pangkat. Turunannya adalah 2x pangkat 2 kurangi 1. Jadi tanda pangkatnya pindah ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1, atau 2x. Sedangkan untuk v, kita lihat terdapat bentuk penjumlahan, sehingga untuk mendapatkan turunannya, kita cukup turunkan satu persatu dari suku-suku yang terdapat di dalam V. Kita cari dulu turunan dari min 3x, turunan dari min 3x kita gunakan aturan perkalian dengan konstanta, sehingga min 3-nya tetap, kemudian x-nya juga kita turunkan. Turunan dari fungsi identitas adalah 1. 1 adalah konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Maka turunan dari V adalah min 3. Nah, untuk selanjutnya kita dapat gunakan sifat aturan perkalian. Ya, yaitu f aksen x akan sama dengan u aksen v ditambah
U V aksen. Kita lihat U aksennya tadi kita dapat adalah 2 kali 2X atau 4X. Dikalikan dengan V, min 3X ditambah 1, ditambah dengan U-nya adalah 2X kuadrat, dikalikan dengan V aksen, yaitu min 3. Jadi kita dapat hasilnya 4 kali min 3 adalah min 12X kuadrat, ditambah 4X kali 1, 4X, ditambah dengan 2X kuadrat kali min 3 adalah min 6X kuadrat. Atau hasilnya menjadi min 18X kuadrat ditambah dengan 4X. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita tuliskan kembali fungsi fx-nya, yaitu 2x kuadrat kali min 3x ditambah 1 sebagai bentuk min 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Lalu mencari turunannya, kita gunakan aturan penjumlahan, jadi kita cari turunan dari suku pertama, gunakan aturan perkalian dan konstanta, min 6-nya tetap, x pangkat 3 kita cari turunannya menggunakan aturan pangkat, yaitu 3x pangkat 3 kurangi 1. Suku kedua, gunakan sifat perkalian dengan konstanta, yaitu 2, dikalikan, gunakan aturan pangkat 2, x pangkat 2 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah min 6 kali 3 min 18 x pangkat 2 ditambah 4x. Keduanya memberikan hasil yang sama. Oke, silakan Anda gunakan aturan hasil bagi, yaitu f per g. Turunannya adalah f aksen g dikurangi fg aksen dibagi dengan g kuadrat. Ini atasnya sebagai f-nya, bawahnya sebagai g-nya. Silakan Anda kerjakan soal ini sebagai tugas dari pertemuan 5. Selain sifat-sifat dasar yang tadi kita sudah lihat, kita juga memerlukan turunan fungsi trigonometri untuk menambah variasi fungsi yang dapat kita cari turunannya. Nah, ini contohnya untuk mencari turunan fungsi trigonometri yang berbentuk sinus X. Cukup panjang ya, jadi kita menggunakan identitas fungsi trigonometri, yaitu sin alfa tambah beta adalah sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Dari sini kita dapat menggunakan manipulasi aljabar sehingga didapat turunan dari fungsi sin X adalah cos X. Dengan cara serupa kita dapat mengetahui bahwa turunan dari cos X adalah negatif dari sin X. Adapun turunan fungsi trigonometri lainnya, kita dapat manfaatkan identitas trigonometri, yaitu fungsi tangen X ini sama dengan sin X per cos X. Lalu kita manfaatkan aturan fungsi turunan dari pembagian fungsi, dan tadi turunan sin adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Untuk yang sekan, kita bisa manfaatkan identitas bahwa sekan adalah 1 per kosinus X. Untuk kosekan, kita perlu ingat bahwa kosekan adalah 1 per sinus X. Dan kotangen kita gunakan identitas bahwa kotangen adalah kosinus X dibagi sin X. Silakan Anda lanjutkan kembali seperti apa hasil turunan-turunan fungsi trigonometri lainnya menggunakan sifat-sifat dasar dari turunan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.